you are here, Engkau ada di sini. Pernah waktu saya baru terima Yesus 21 tahun yang lalu, dan selama 1 minggu, saya dielus-elus sama Roh Kudus secara nyata. Saya merasa beruntung sekali punya pengalaman seperti itu. Bukan berarti dia lebih mencintaiku daripada mencintaimu. Setiap orang pengalamannya berbeda. Tapi roh yang sama mau menjamah kita semua. Saya dielus-elus selama 1 minggu. Jadi baik saya ke sekolah, maupun saya ke gereja sendirian di rumah atau di tempat umum, maupun di kamar tidur saya, sampai di kamar mandi, saya dielus-elus sama orang secara nyata. Meskipun saya lihat keliling, gak ada siapa-siapa. Dan ada damai sejahtera. Dia itu roh kasih. Dialah kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita. Dan dia ada di sini. Dan dia tidak mengenal jarak. Tuhan bisa bekerja di mana saja Anda berada. Lagi di kelas yang lain, jarang sekali yang benar ditertawakan satu kelas yang bukan teman-teman saya. Anak kecil yang trauma, bukan karena saya bodoh mau demikian, tapi karena saya tidak connect di sini, entah terjadi apa. Setiap kali saya suruh menggunting kertas, saya nggak bisa. Anak-anak lain gunting biasa bisa, malah justru disuruh hati-hati sama papa mama. Jangan sampai melukai tangan sendiri. Papa mama saya nggak usah khawatir, karena saya nggak bisa lukai diri sendiri dengan gunting saya. Karena saya nggak bisa menggunting. Jalan berapa langkah, saya jatuh ke tanah. Bukan karena saya lumpuh, tapi karena lemah. Hanya karena doa seorang mama. Mama saya berdoa di Indonesia, saya berada di Taipei. Di sana saya sekolah. Oleh sebab itu Anda jangan heran saya bisa sedikit Mandarin karena itu. Saya sekolah di sana sekaligus terapi, tapi dokter nggak bisa apa-apa. Bukan berarti dokter nggak mau, karena dokter juga manusia. Salah satu profesi yang saya paling kagum adalah dokter sebenarnya. Dulu waktu kecil saya rindu jadi dokter, tapi Tuhan punya rencana yang lain, saya jadi pendeta. Tapi dokter nggak bisa apa-apa. Saya ingat suatu hari saya jalan ke sekolah, anak umur 6 tahun. Kakak saya pun saya nggak beritahu apa yang terjadi. Mau tahu kenapa? Karena saya nggak tahu bagaimana menaruh dalam kata-kata. Karena saya baru saja wisuda sebagai bayi balita. Saya nggak tahu gimana menjelaskan. Di tengah-tengah jalan di Panqiao Taipei, saya mau pergi ke Hopu Guoxiao. SD saya namanya itu. Saya jalan di tengah jalan, tiba-tiba saya kesetrum. Seolah-olah ada setrum cair yang masuk di tubuh saya. Dari mana saya nggak tahu. Itu naik turun saudara. Saya masih ingat dari bawah, disetrum dari kepala saya turun, naik, turun, ke samping, turun. Itu seperti cairan listrik. Cuman saya kan anak kecil, polos-polos aja, nggak beritahu siapa-siapa, jalan aja. Khususnya di kepala saya, voltase setrum itu tinggi sekali, namun tidak membunuh, justru menyembuhkan. Sejak hari itu, saya juara kelas di kelas, saya selalu juara kelas hingga saya lulus sekolah. Sejak hari itu saya jadi kuat sekali, malah justru nggak bersyukur, malah suka berkelahi. Saya nggak tahu ternyata ada seorang ibu yang menyebut nama saya dalam doa, Yesus, kalau engkau memang adalah Tuhan, Allah yang hidup satu-satunya, aku serahkan anakku Philip ini, anak yang kedua, asal dia jangan mati. Kau sembuhkan dia. Suatu hari nanti, seperti Hana katakan sama Tuhannya, dia bisa menjadi hambamu. Saya nggak tahu cerita itu. Tapi saya tahu Tuhan sudah hadir di hidup saya sejak saya kecil sekali. That river. Dan sungai itu melewati hidup saya. Dan saya disembuhkannya. Hari ini saya berdiri di depan Anda adalah produk kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memperkenalkan pada Anda. Sungai ini yang mengalir saya waktu saya umur 6 tahun. Dia ada di sini, saya menua, dia tidak pernah menua. Karena minyak itu belum ditambahkan, belum diutus Tuhan ke tulangmu. Sekalipun tulangmu sekarang sudah sembuh, aku utus di dalam nama Yesus sekarang. Aku kirim oli dari sorga, oli sorgawi itu atas setiap tulang yang rapuh. Aku patahkan setiap rematik. Hai setan, kau pergi dalam nama Yesus. Osteoporosis yang parah hancur seketika dalam nama Tuhan Yesus. Saya ulang apa yang saya lihat kemarin. Ada tumor beberapa yang ada yang hilang seketika, tapi ada yang jatuh ke tanah nanti. Anda mulai lihat daerah tumormu itu gosong. Anda ke kamar mandi sekarang, ada kanker payudara yang sekarang disembuhkan Tuhan. Coba dicek, benjolannya sudah tidak ada. Dan daerah itu ada gosongnya karena ada halilintar surga Roh Kudus, bukan
bukan cuma sungai yang lembut dan gentle. Dia juga adalah api. Dia juga adalah angin taufan yang datang saat Pentakosta. Terima dalam nama Yesus. Saya melihat ada anak umur 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun. Dengan kebutuhan khusus sekarang di otaknya. Saya melihat seperti kabel disambung sama Roh Kudus. Waktu Roh Allah sedang mengaliri dia. Ada kabel di otaknya yang disambung oleh Roh Kudus. Saya mendengarkan di telinga kanan saya ada suara klik. Ada suara klik. Saya masih dengar sekarang klik. Klik dalam nama Yesus. Terima mujizat itu dalam nama Yesus. Receive. Lani. Sepertinya kita harus bersuka cita bukan karena Yesus melakukan mujizat di tahun-tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Malam ini pun Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Amen. Bapak ini 2 tahun yang lalu telinganya sebelah kanan mengalami sesuatu karena mandi kemasukan air. Lalu malam hari ini ketika didoakan terasa panas badannya yang begitu luar biasa. Sampai tiba-tiba sesuatu terjadi di telinganya bisa mendengar dengan baik dan wow. Ada anak muda saya melihat dia modelnya seperti pang begitu, telinganya ada seperti apa namanya itu earring yang besar hingga kelihatannya bolong gitu, tato di mana-mana. Anda kelihatan garang tapi Anda sering menangis diam-diam. Tuhan tahu itu, saya tidak mau mempermalukan Anda karena itu saya tidak sebut nama. Tuhan tidak memberitahukan kepada saya, tapi saya mau beritahu kepada Anda, Allah mencarimu. Sekarang Anda sedang menyaksikan ini karena pacar Anda yang Anda ajak Anda menyaksikan ini. Allah sedang mengejar Anda, Allah sedang mencari Anda. Dia sayang dengan Anda. Anda tidak perlu seperti itu untuk membuktikan diri jagoan. Karena dari kecil memang susah mendapat penerimaan dari ortu. Sekarang terimalah penerimaan dari Yesus. Dia sangat mencintai orang pembunuh yang sedang menyaksikan acara ini sekarang. Anda berada di luar pulau, Anda berada di timur Indonesia. Yesus mencarimu, Yesus sayang padamu. Oh God, saya tidak bisa. Tuhan seperti berbicara terus pada saya.